Konflik memanas, kapal perang Turki umbar tembakan di Laut Mediterania. Keadaan semakin mencekam. Di tengah memanasnya konflik sengketa wilayah maritim, kapal perang militer Turki nekat umbar tembakan di hadapan Yunani di Laut Mediterania Timur. Berdasarkan siaran resmi yang didapatkan FIFA Militer dari Kementerian Pertahanan Turki, pada Jumat 18 September 2020, kapal perang Angkatan Laut Negeri Bulan Sabit Merah mengumbar tembakan dalam rangka latihan penembakan pertahanan. Dalam latihan tersebut, militer Turki mengerahkan kapal perang fregat TCG Gedins dalam latihan itu. Dan latihan penembakan pertahanan berhasil dilakukan tanpa ada gangguan dari Yunani. Fregat TCG Gedis, kami berhasil melaksanakan pelatihan penembakan pertahanan permukaan dan udara di Mediterania Timur pada tanggal 17 September 2020 dalam lingkup kegiatan persiapan operasional, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam laporan yang ditulisnya. Perlu diketahui apa yang dilakukan militer Turki ini terbilang nekat sebab saat ini situasi di perairan Laut Mediterania Timur sedang amat genting. Perang terancam pecah dengan militer Yunani terkait sengketa batas wilayah maritim. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki mengerahkan pasukan perang ke perairan itu menyusul ada terkait batas wilayah yang disepakati secara sepihak oleh Yunani dan juga Mesir. Turki amat marah dengan apa yang disepakati Yunani dan juga Mesir, apalagi sebelumnya perjanjian dibuat. Turki sempat meredakan situasi di Laut Mediterania Timur dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castello Rizzo, Yunani. Bahkan saking kesal, Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk menarik kapal-kapal perang yang sedang bertugas dengan NATO dan mengerahkannya ke Mediterania Timur, dan dalam pengawalan kapal-kapal perang itu, Turki akhirnya melanjutkan eksplorasi survei seismik dengan melayarkan kapal seismik Orugrace. Sementara itu, sistem pertahanan udara S-400 Strum buatan Rusia saat ini jadi salah satu andalan angkatan bersenjata Turki. Seiring meningkatnya ketegangan konflik sengketa wilayah dengan Yunani, perintah tembak langsung jet-jet tempur Yunani dari Presiden Recep Tayyip Erdogan bisa jadi serangan pertama senjata terbaru Turki. Menurut laporan BBC yang dikutip FIFA Militer, Turki resmi membeli sejumlah unit sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia pada akhir 2017. Pemerintah Turki disebut telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 29,5 triliun rupiah untuk mendatangkan sistem pertahanan udara yang diklaim tercanggih di dunia. Sementara itu, dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Ahwal News, sejak membeli senjata itu, Turki sama sekali belum mengaktifkannya. Hingga saat ini, sistem pertahanan udara S-400 Strum milik militer Turki masih belum digunakan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam wawancara dengan CNN Turk. Dalam keterangannya, Cavusoglu mengatakan akan menggunakan sistem S-400 dalam keadaan terdesak. S-400 belum aktif, tentara kami tahu apa yang harus dilakukan dengan mengaktifkan S-400. Kami membeli sistem ini karena kami sangat membutuhkannya, ucap Cavusoglu. Pernyataan Cavusoglu sepertinya saling terkait dengan perintah tembak langsung yang diinstruksikan Erdogan. Dalam berita FIFA Militer Rabu 2 September lalu, Erdogan disebut telah memanggil seluruh pejabat tinggi militer Turki untuk memberikan perintah itu.
Dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari Die Welt itu, Erdogan secara khusus memberikan perintah kepada Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Yasar Güler. Pada awalnya Erdogan memerintahkan untuk menembak seluruh kapal berbendera Yunani, akan tetapi para perwira tinggi militer Turki menolak dan mengajukan opsi untuk menembak jatuh hanya pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Hellenic Yunani saja. Beberapa hari yang lalu, Presiden Erdogan memerintahkan para jenderalnya untuk menenggelamkan kapal Yunani, tetapi berusaha untuk tidak menimbulkan korban jiwa, bunyi laporan Die Welt. Para jenderal menolak untuk melakukan dan gagasan selanjutnya adalah menembak jatuh jet tempur Yunani. Di sana sekali lagi idenya adalah agar pilot turun dari pesawat dan menyelamatkan nyawanya. Lanjut laporan Die Welt. Di sisi lain, Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou akhirnya muncul. Sosok Sakellaropoulou jarang tampil sejak Yunani terlibat konflik sengketa wilayah dengan Turki di Laut Mediterania. Mengejutkan, Sakellaropoulou langsung menyatakan Yunani siap perang melawan Turki. Dalam sejumlah berita sebelumnya, langkah diplomasi yang dilakukan Yunani lebih sering diwakili oleh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis lebih sering muncul dibanding Sakellaropoulou, terutama saat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Uni Eropa. Terkait masalah konflik sengketa wilayah, Sakellaropoulou mengatakan pihaknya siap melakukan dialog diplomasi dengan Turki. Opsi itu diyakini Sakellaropoulou adalah salah satu jalan untuk mengakhiri situasi Yunani yang disebutnya tengah berada dalam masa sulit. Kami hidup di masa-masa sulit, tetapi kami juga siap untuk dialog. Yunani telah memastikan kesiapan untuk mendukung dialog, tetapi tentu saja dialog tidak berada di bawah ancaman, ucap Sakellaropoulou dikutip FIFA militer dari Bianet. Tak cuma itu, Sakellaropoulou membenarkan bahwa Yunani telah menyepakati pembelian sejumlah unit jet tempur Dassault Rafale dari Perancis. Seperti yang diketahui dalam laporan FIFA militer 18 September lalu, pemerintah Yunani dikabarkan bakal menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar euro atau setara 26,2 triliun untuk membeli kapal perang dan jet tempur Dassault Rafale. Pada 10 hingga 11 September 2020 lalu, Mitsotakis turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi MED 7 di Korsika, Prancis untuk membicarakan kesepakatan itu. Sakellaropoulou ingin memberikan pesan kepada Turki dan menegaskan bahwa Yunani siap menghadapi skenario terburuk perang. Dalam pernyataannya, Sakellaropoulou mengambil pepatah Yunani kuno soal perdamaian dan kesiapan perang. Pemerintah telah memutuskan bahwa kami harus melakukan tindakan ini, yaitu pembelian jet tempur Dassault Rafale. Tidak hanya untuk mengirim pesan kepada Turki, jika Anda ingin perdamaian, Anda harus selalu lebih siap untuk berperang, kata Sakellaropoulou melanjutkan. Semua orang membutuhkan perdamaian di Mediterania. Tidak hanya Yunani, tetapi Turki, Uni Eropa, dan juga NATO atau Pakta Atlantik Utara. Dan semua orang juga membutuhkannya, ucapnya.